Bicara mobil bekas, mobil keluarga di angka 40 sampai 45 juta. Kali ini saya bersama Chevrolet Zafira. Nah, mobil ini keluaran tahun 2001. Saat ini tahun 2020. Jadi menurut saya mobil tua namun tidak terlalu tua sekali. Ya. Dari kelemahan dan kelebihan mobil ini, kali ini saya akan bagikan tips. Jadi yang pertama adalah fitur-fitur apa aja yang dimiliki dari Chevrolet Zafira. Kemudian dari segi kenyamanan ataupun handlingnya nanti bagaimana. Lalu yang lebih penting lagi, ketika Anda mencari mobil bekas, khususnya untuk Chevrolet Zafira kali ini, apa aja yang perlu diperhatikan. Jadi supaya di kemudian hari kita tidak menemui masalah-masalah seperti biasa mobil tua yang tidak terlalu tua. Pastinya yang namanya mobil bekas, kita pasti membeli juga PR-nya. Nah, namun di video kali ini saya akan bagikan tips juga bagaimana supaya ketika kita memilih Chevrolet Zafira, kita tahu kelemahan dan kelebihannya mobil ini. Jadi untuk budget di angka 40 sampai 45 juta, pada intinya saya merekomendasikan untuk Chevrolet Zafira. Selain interior yang bisa kita nikmati, kemudian kenyamanan yang dimiliki, kemudian untuk ketika seperti saat ini saya sedang duduk di bangku penumpang, saya merasa di sini sangat nyaman sekali. Nah, selain itu saya melihat juga ketika saya tengok ke belakang, sepertinya mobil ini kalau kita lihat dari luar, mobil ini kelihatan pendek ataupun agak kecil. Namun ketika saya merasakan duduk di sini, saya merasa sangat leluasa. Artinya tidak terlalu sempit dan tidak terlalu saya rasa dengan saya tingginya 178 cm, saya merasa nyaman dan seperti tangan dan kemudian posisi duduk saya merasa di sini sangat nyaman sekali. Kemudian di sisi jendela, saya merasa di sini saya seperti naik kereta yang sangat mewah. Jadi di sini jendelanya juga lumayan besar dan kemudian untuk sandaran tangan di sini saya merasa nyaman sekali. Oke. Mari ikuti video saya kali ini, kita bahas kupas tuntas untuk mobil Chevrolet Zafira, dan pastinya saya akan bagikan tips bagaimana untuk kita memilih Chevrolet Zafira kali ini supaya tidak ada trouble maupun masalah yang fatal ketika kita memiliki mobil bekas dengan harga kisaran 40 sampai 45 juta. Oke. Inilah Chevrolet Zafira, mobil tua namun tidak terlalu tua. Ini adalah mobil keluarga. Dari sisi eksterior, mari kita kupas tuntas. Kalau kita lihat dari eksterior mobil ini, kalau dengan tinggi saya 178 cm, saya rasa kalau dibandingkan dengan tubuh saya terlihat mobil ini sepertinya kecil. Namun ini adalah mobil keluarga, jadi
seperti yang kita lihat, nah, tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ini adalah mobil 3 baris, mobil keluarga dengan fasilitas yang saya rasa lumayan dibanding rival-rivalnya seperti di Hyundai Trajet ataupun di mobil-mobil MPV lainnya yang seharga 40 sampai 45 juta. Saya lebih merekomendasikan untuk Chevrolet Zafira. Nah, mari kita bahas dari segi eksterior. Kita melihat di sini, ini yang jarang dimiliki. Nah, dari list-list yang ada di mobil ini kelihatan sekali kalau mobil ini sangat berotot sekali, sangat artinya mobil ini seperti saya merasa di sini mobil ini kuat gitu. Kemudian untuk plat yang dipakai di mobil ini Chevrolet Zafira kali ini, saya rasa ini sangat tebal sekali ya. Jadi kalau dibandingkan dengan seperti rivalnya yang lain, saya merasa di sini dia lebih tebal. Kemudian untuk cat yang dipakai untuk mobil-mobil Eropa sekelas mobil MPV kali ini mobil tahun tua, tapi ya seperti kita lihat di sini bahwa catnya di sini masih kelihatan seperti mobil muda. Nah, cuman ada beberapa poin yang sebenarnya saya kurang tertarik dengan mobil ini. Yang pertama adalah bentuknya spion. Kalau kita lihat spion ya, ini seperti mobil itu seperti sapi. Kalau kita lihat bentuknya di sini, ya agak gimana ya, lucu ya kalau kita lihat sini. Ya inilah yang namanya mobil keluarga keluaran Chevrolet. Ya. Mobil ini adalah Chevrolet Zafira tipe CD. Jadi ini mobil yang kalau menurut saya ini tipe yang tertinggi. Kalau kita lihat di sini ada putih, di sini ada yang namanya blue flag di sini. Jadi seperti desain mobil ini itu memang didesain untuk mobil keluarga yang bepergian di jarak yang sangat jauh. Kita lihat jaraknya antara jendela dari atas ke bawah dan sangat di sini sangat lebar sekali. Untuk view-nya ketika saya membayangkan ketika saya berada di menjadi penumpang di mobil ini, saya merasa saya dibawa ke situasi alam. Nah, yang kita bisa menikmati pemandangan kanan kiri dengan kondisi jendela yang sangat lebar. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian depan. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau dari eksterior bagian depan, kalau kita lihat kaca, jarak kaca antara di depan sampai ke sini, saya merasa ini sangat saya nggak terlalu sempit dan tidak terlalu ini sangat-sangat kalau dengan posisi yang saya tinggi 178, saya rasa mobil ini kalau saya berada di dalam kemudi, saya merasa pas sekali mobil ini. Terus kemudian kalau kita lihat dari depan sini seperti saya rasa kalau bentuknya depan seperti Mitsubishi Carrier ya. Nah, mungkin harganya mungkin sekitaran segitu. Jadi seperti Hyundai Trajet, Mitsubishi Carrier dan Chevrolet Zafira. Kemudian untuk desain wiper kali ini, wipernya ini kanan kiri. Jadi seperti Honda Odyssey ya. Oke, terus ya seperti yang kita lihat kali ini, inilah mobil Eropa yang didesain untuk keluarga yang lahir di tahun 2001, namun catnya masih kelihatan mulus sekali. Oke, kemudian sisi kiri, kalau kita lihat dari sisi kiri di sini, saya rasa eksterior mobil ini tidak terlalu panjang. Namun ketika saya berada di dalam kabin, saya merasa di bangku belakang pun masih ada space untuk orang dewasa, bukan hanya untuk anak kecil saja.
Kemudian kalau kita lihat dari sisi belakang, di sini desainnya ini ya seperti mobil keluarga pada umumnya. Lampunya begini, namun ini ada aksen-aksen begini. Ini saya merasa ini lebih ke arah mobil keluarga yang apa namanya, yang saya rasa seperti kokoh gitu bodinya. Oke, ini dari segi eksterior. Mari kita bahas di segi interiornya. Ini adalah bagian belakang dari Chevrolet Zafira. Kita lihat bagasinya. Sebenarnya kalau di mobil ini lebih apa namanya, di sini ada untuk garing pembatas antara bangku tengah dengan bangku belakang. Atau kalau kita lihat di sini ya, ini bisa di apa namanya, lihat. Di sisi interior, yang paling saya sukai dari mobil ini adalah bentuknya, lekuknya di door trim pintu ini. Seperti yang kita lihat, saya merasa di sini, coba lebih dekat, ini seperti bukan mobil tua kalau menurut saya. Kalau kita melihat dari lekuk-lekuknya di sini, kemudian apa, power window di sini, ini kulitnya, kemudian dengan aksen yang chrome seperti ini, ada speaker di sini, terus ada apa namanya, penyimpan botol di sini, speaker yang lumayan juga di sini. Saya merasa ini bukan mobil tua, namun sebenarnya mobil ini adalah mobil keluaran tahun 2001. Nah, itulah istimewanya mobil Chevrolet Zafira. Lalu kalau kita di ruang kemudi, kita lihat di sini, untuk posisi kemudi, saya jarak antara plafon dengan saya masih sangat masih ada space ya. Terus kemudian ini kita dari sisi kanan. Lalu untuk posisi setirnya sendiri ini lumayan juga. Jadi kalau untuk orang sebesar saya merasa setirnya sangat, kalau dipegang di sini mantap lah, istilahnya begitu. Kemudian coba kamera untuk di posisi sebelah kiri. Posisi kemudi saat ini yang saya sayangkan, kenapa di sini nggak ada ininya ya, apa namanya, armrestnya. Biasanya kalau mobil-mobil keluarga dengan mobil yang seperti ini, seharusnya di sini ada armrestnya, supaya ketika kita berada di ruang kemudi lebih nyaman lagi. Ini mobil masih standar, artinya belum ada yang diotak-atik, dia masih utuh. Ya seperti biasa kalau kita beli mobil bekas, biasanya kan pasti ada yang diotak-atik, entah itu tape-nya yang dirubah atau aksesoris lainnya. Namun di mobil kali ini masih standar. Yang seperti kita lihat di sini, untuk audionya dia masih menggunakan audio apa namanya, tape kaset kontrol ya, kaset ya. Nah, kemudian untuk posisi dashboard, kalau kita lihat dari sisi kaca ujung depan sampai di ujung sini lumayan ya. Jadi seperti mobil-mobil di era tahun 2020. Kemudian untuk jarak kaca di sini, kalau ketika kita berada di siang hari, saya merasa di sini mungkin untuk panas dia masih bisa menghindari jarak di sini. Kemudian
lihat spion di kanan kiri pun saya merasa pas posisinya. Kemudian untuk posisi kisi-kisi AC di sini yang paling besar di sini. Kemudian ini mobil ini triple blower ya, sampai bangku belakang dengan posisi yang menurut saya lumayan lega lah. Terus nah inilah kalau menurut saya kelemahan dan kelebihannya untuk interior di bagian kemudi. Kemudian untuk bagian tengah tadi sudah saya sampaikan di awal, saya merasa nyaman sekali kalau duduk di bangku tengah. Kemudian coba kita lihat di bangku paling belakang. Lebih dekat. Ini bangku tengah yang sudah saya lipat. Kalau kita melihat di sisi belakang, coba kamera di belakang ya, itu ini adalah kursi untuk anggota keluarga paling kecil ya saya rasa. Cuman kalau ukuran orang dewasa saya rasa ya cukup lumayan cukup lah. Terus kemudian ini sampai bangku belakang pun ada yang hadap AC-nya, ini blowernya ada yang hadap ke belakang dan ada yang hadap ke bagian tengah. Terus ini ada apa namanya untuk AC, blower AC yang paling belakang. Kalau untuk ukuran dengan mobil seharga 40 sampai 45 juta, mobil ini saya rasa layak dimiliki. Jadi kalau di bagian interior saya rasa banyak yang bisa dinikmati. Oke, kita lihat di bagian bagasi. Ya, ini yang paling saya suka dari mobil ini. Jadi ketika kita berada di ruang bagasi, saya rasa di sini cukup luas juga. Kalau misalkan kita nggak melipat kursi belakang. Kalau kita lihat di sini, saya lebih sukanya ini. Ini bangku ini kalau kita lipat, dia bisa lebih ya, kita lihat bisa jadi bagasi yang super besar di sini. Untuk kapasitasnya saya kurang tahu juga ini berapa liter, tapi kalau kita lipat semua bangku yang di belakang, ini istimewa sekali di mobil ini. Ini yang paling saya suka. Dan lihat di sini posisi sangat rata ya. Lebar sekali loh ini. Ya, kita lihat di sini ini lebar sekali di sini. Jadi ya inilah istimewanya Chevrolet Zafira di bagian paling belakang. Ya, saya akan bagikan tips untuk Chevrolet Zafira ini supaya kita mengetahui lebih detail untuk Chevrolet Zafira kali ini di bagian elektrikalnya. Sebelum kita membeli Chevrolet Zafira, khususnya yang milik saya kali ini yang barusan dapat, langkah awal ketika kita berada di ruang kemudi, pastinya kita kontak dulu ya. Kita hidupkan dulu, namun jangan dihidupkan mesinnya. Kita lihat di sini, kita bisa ngecek minusnya mobil ini ada di mana. Jadi jangan sampai ketika kita membeli mobil ternyata ada kode-kode ataupun simbol-simbol di sini yang mengidentifikasikan ada kerusakan. Oke, kita lihat di sini kalau kita hidupkan, apakah di sini ada indikator-indikator bahaya. Di sini ternyata tidak ada. Dan seperti yang kita lihat di ruang speedometer tidak ada indikator yang nyala yang mengidentifikasikan ada kerusakan. Jadi ini pun masih standar, masih normal semua.
Terus untuk ini adalah untuk bagian di interior. Kemudian kalau kita cek di bagian luar, apa yang perlu kita perhatikan? Mari. Di bagian eksterior, jangan sampai kita tertipu dengan kondisi mobil yang bodi yang sepertinya bagus, namun padahal ada yang kerusakan yang ditutupinya. Ini pertama kali kita cek adalah di bagian C. Pastikan di sini tidak ada bekas nabrak, ya, semua masih utuh. Ini semua masih utuh. Kemudian di bullhead depan ini tidak ada yang bekas nabrak, semuanya masih utuh. Kita lihat di mesin tidak ada rembes oli maupun air. Kemudian kalau mesin kita hidupkan, jangan lupa kita cek di sini juga bahwa ada aliran air yang masuk ke ruang mesin. Jadi di sini kita pencet, di sini kalau ada aliran udaranya pasti kelihatan. Kemudian di Chevrolet Zafira kali ini di bagian radiator depan dia tidak ada tutup. Jadi kita kalau ngecek radiator mesin ini panas atau enggak, ya kita harus hidupkan selama kurang lebih 15 menit baru kita ketahui mobil ini ada kendala apa. Kemudian seperti biasa kita hidupkan mesin, lalu kita buka di sini bahwa kita pastikan bahwa oli yang berada di mesin dia naik ke atas. Ini kalau ini kan kelihatan basah ya. Nah, ini adalah basah oli. Nah, basah oli di sini berarti ini olinya naik ke atas. Nah, untuk Chevrolet Zafira kita lebih mempertimbangkan kalau kita cek mobil ini di bagian pengapian. Jadi mobil ini sering bermasalah di bagian pengapiannya. Penyakit-penyakit yang timbul berada di sektor busi, kemudian di coil, ignition coil. Lalu yang terpenting lagi adalah sirkulasi air. Jadi jangan sampai di sini mobil dengan kondisi mesin yang panas, yang sangat panas, lalu kita membelinya. Jadi pastikan bahwa mesin tidak ada suara yang aneh-aneh. Ketika dihidupkan, mobil ini tidak pincang. Jadi suara mesin antara 4 silinder dia tetap seimbang. Jadi tidak ada suara-suara yang seperti pincang gitu. Kemudian untuk sirkulasi air di mesin sehat semua, elektrikal semua sehat, nggak ada bekas nabrak, baru kita layak untuk dirawat. Mungkin kalau kita beli mobil bekas pasti kita beli PR-nya, namun jangan sampai PR-PR yang fatal. Oke. Kemudian kita cek di kaca, tidak ada kaca retak maupun kaca yang ya intinya kaca retak lah begitu ya. Jadi kita cek dari sudut ke sudut, kanan kiri, depan belakang, atas bawah semua kita pastikan di sini tidak ada kaca yang retak. Jadi ini semua mobil masih utuh. Kemudian di bagian belakang kita cek. Kita lihat di tulang belakang di sini kita pastikan bahwa di sini tidak ada bekas nabrak. Ini semua karet-karet semua masih utuh. Kita pastikan di sini, meskipun ada lecet itu hal yang wajar karena ini mobil tua. Nah, kemudian kita lihat di ini tulang-tulang di sini. Ini tidak ada yang bekas ditabrak maupun bekas nabrak. Karena kalau kita membeli mobil bekas yang pernah nabrak ataupun ditabrak, pastinya kondisinya pasti ya ada PR yang harus diselesaikan lumayan berat. Ini adalah di sektor eksteriornya. Kalau untuk
mobil dengan transmisi matic seperti ini kita lebih rentan untuk terjadi masalah. Nah, mari kita cek maticnya bagaimana mobil ini. Mari. Ketika kita mau tes matic, nah ini adalah faktor yang terpenting setelah mesin. Transmisi adalah faktor yang fatal juga, karena biaya perawatan untuk matic, biaya perbaikan matic itu sangat besar. Jadi kita pastikan bahwa matic ini, transmisi ini tidak ada masalah sama sekali. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini. Ini adalah posisi kalau kita dalam keadaan mobil yang tidak berjalan, artinya mobil masih diam ya. Kita kontak seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di sini tidak ada masalah apa-apa. Lalu kita start. Oke. Hal yang pertama kita lakukan adalah sebenarnya kita harus nunggu viskositas olinya itu, oli matic, supaya viskositasnya ya memenuhi standar lah, artinya dia sudah kondisi panas ya. Lalu kita cek apakah ada hentakan atau tidak. Nah, kalau kita lihat kali ini tidak ada hentakan, semuanya dari P ke R, lalu ke N, lalu ke D. Mobil ini tidak ada masalah. Ke gigi 3 tidak ada hentakan, gigi 2 tidak ada hentakan, 3 tidak ada hentakan. Ini adalah kondisi mesin berhenti. Kalau untuk jalan, nah itu pasti kita bisa lebih merasakan perpindahan gigi antara dari dia berhenti kemudian jalan, dari perpindahan gigi antara gigi 1, 2, 3, 4, pastikan tidak ada jeda dan tidak ada hentakan. Jadi posisi tanjakan pun juga seperti itu, semua di posisi gigi 3, 2, 1 masih normal semua. Ketika mobil bermasalah di transmisi, sebenarnya ciri-cirinya sangat mudah dipahami ketika kita sudah menghidupkan mesin dan menjalankan mobil maksud saya. Jadi bisa kelihatan sekali kalau ada masalah. Namun karena ini posisinya parkir juga, kita mau keluar juga nggak ada ini ya, nggak ada space untuk keluar. Jadi ya besok lain kali saya akan ajak keliling bagaimana performa dari Chevrolet Zafira. Sementara itu yang bisa saya bahas kali ini, mungkin di kemudian hari saya akan bahas bagaimana performa mobil ini di tanjakan maupun di jalan yang bergelombang maupun di daerah-daerah yang bersuhu tinggi, bagaimana temperatur mobil ini, terus kemudian kenyamanannya, handlingnya bagaimana. Jadi sementara itu mudah-mudahan bermanfaat untuk tips kalau kita mencari Chevrolet Zafira kali ini. Oke, jangan lupa dikasih komentar kurang lebihnya. Saya berharap banyak sekali komentar yang masuk, khususnya di teman-teman di komunitas Chevrolet Zafira Community Indonesia. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini kurang lebihnya bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.